Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kajian drama 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Rika Novitasari, Nabila Putri, Rida Ningtyas Wahyu Amanda, dan Sako Sabibur Rahman dengan membahas naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur. Naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin Senur ini ditulis pada tahun 1960-an. Arifin Senur yang nama lengkapnya adalah Arifin Sairin Nur. Dia adalah seorang dramawan, penulis naskah, penulis skenario, penyair, dan juga seorang sutradara film dan sinetron. Dia lahir di kota Cirebon, Jawa Barat 10 Maret 1941 dan meninggal di Jakarta 28 Mei 1945 karena penyakit kanker hati. Naskah ini pertama kali dipentaskan oleh teater kecil pada tanggal 6 Agustus 2010. Nah, naskah drama ini juga termasuk ke dalam drama prosa, khususnya drama realis ya, karena disajikan dengan dialog yang cukup mudah dipahami. Dalam naskah ini juga dijelaskan dengan mendetail ekspresi-ekspresi antar tokoh gitu ya. Naskah drama Pada Suatu Hari ini juga mengandung beberapa konteks sosial yang memang terdapat di masyarakat. Nah, Arifin Senur ini sebagai penulisnya ingin mencoba untuk menggambarkan sebuah keadaan di mana masalah keluarga ini sebagai sebuah alur cerita yang menarik untuk disajikan dalam sebuah teater seperti itu. Drama ini dimulai dengan kisah sepasang suami istri yang saling menggoda satu sama lain. Nah, mereka ini adalah biasa disebut dengan kakek dan nenek gitu ya, yang telah melangsungkan pernikahan selama 50 tahun ceritanya. Setelah bercengkrama dan saling mengingat kenangan masa lalu mereka, tiba-tiba ada tokoh lain nih yang bernama Nyonya Wenas yang ternyata adalah mantan dari si kakek. Nah, si nenek ini sangat tidak suka atas kehadiran Nyonya Wenas dan berujung pertengkaran antara kakek dan nenek. Nenek menganggap bahwa kakek masih mencintai Nyonya Wenas karena si kakek ini ternyata masih mengetahui minuman kesukaan dari Nyonya Wenas, lalu juga masih menyimpan pemberian dari Nyonya Wenas, yaitu sebuah tanaman kaktus seperti itu. Jadi si nenek ini langsung meminta cerai kepada kakek. Tak lama setelah nenek yang meminta cerai kepada kakek, datanglah anak-anak mereka. Anak yang pertama kali datang itu adalah anak yang pertama, yaitu Nita. Tapi Nita yang juga memahami keadaan orang tuanya, jadi cuma bisa bingung dan nunggu nih. Nah, setelah itu datanglah Novia. Dia bawa banyak barang dan juga bawa anak-anaknya gitu. Jadi cucu-cucu si kakek dan nenek ini dibawa begitu. Dan si Nita ini yang melihat adiknya datang dengan barang bawaan yang banyak, lalu dengan anak-anaknya, memahami bahwa ya ini tidak lain dan tidak bukan adalah permasalahan di rumah tangganya juga. Nah, setelah itu Novia bercerita kepada Nita bahwa dia ada masalah dengan mantan kekasih dari suaminya. Jadi suaminya ini namanya Vita. Vita ini punya mantan namanya Ichi. Nah, Novia ini ada masalah dengan Ichi gitu. Jadi si Ichi ini dianggap sebagai orang ketiga dalam hubungan Vita dan Novia. Jadi Novia ini meminta cerai kepada Vita. Nah, mendengar hal ini, kakek dan nenek ini segera melupakan pertengkaran mereka gitu. Jadi awalnya kan nenek itu marah banget nih sama si kakek. Nah, mendengar anaknya juga punya masalah, akhirnya mereka ini melupakan permasalahan mereka dan akhirnya menasehati Novia agar tidak gampang dalam mengambil keputusan untuk bercerai begitu. Selanjutnya adalah keunggulan dan keistimewaan dari naskah drama ini. Secara umum naskah drama ini kan adalah termasuk ke dalam naskah drama realis gitu. Jadi isu-isu yang isu-isu yang diambil atau yang terdapat dalam naskah ini juga sebenarnya isu-isu yang
bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penonton ini bisa lebih paham begitu, karena mereka sudah mungkin sering menemukan isu tersebut di kehidupan kesehariannya. Nah, yang kedua juga tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam naskah drama ini juga merupakan tokoh-tokoh yang dengan mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari ya, karena memang isu-isu yang diambil juga merupakan isu-isu yang gampang ditemui di kehidupan sehari-hari, maka tokoh-tokoh yang dihadirkan pun sudah sering ditemui secara nyata di kehidupan aslinya. Misalnya kakek, nenek, pembantu, dan anak-anaknya itu sudah banyak ditemui di kehidupan sehari-hari. Jadi keistimewaan inilah gitu yang membuat penonton mungkin lebih merasa bahwa ya inilah gambaran begitu yang ada di masyarakat pada saat itu. Jadi penonton bisa lebih paham, selain terhibur lebih paham juga, seperti itu. Selanjutnya adalah analisis struktur dari naskah drama. Nah, struktur yang akan dianalisis yaitu ada tema, ada alur, ada karakter, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam struktur dari naskah drama. Nah, tema yang pertama itu adalah tema. Tema dalam naskah pada suatu hari ini atau dalam drama pada suatu hari ini adalah dinamika cinta keluarga pada masa tua kakek dan nenek. Karena dalam drama pada suatu hari ini terjadi pasang surut dalam sebuah hubungan keluarga kakek dan nenek. Adanya nostalgia juga antara kakek dan nenek. Juga ada pokoknya pasang surut kehidupan rumah tangga lah yang sudah dibangun selama kurang lebih 50 tahun. Jadi ini pada umumnya adalah bercerita tentang kakek dan nenek gitu, tapi selain itu juga menceritakan tentang anak-anak mereka. Lalu kemudian bagaimana kakek dan nenek ini memberikan nasihat kepada anak-anaknya supaya ya berharap mungkin ya bahwa pernikahannya itu akan selanggeng kakek dan nenek gitu ya, yang sudah terjadi selama 50 tahun. Sudah banyak sekali suka duka mungkin dan lain sebagainya. Jadi temanya ini sederhana sekali tapi ceritanya sangat menarik. Itu untuk tema. Selanjutnya adalah alur. Nah, alur pada drama pada suatu hari ini adalah alurnya alur maju atau yang biasa kita sebut dengan eksposisi. Nah, apa sih alur eksposisi itu? Nah, eksposisi ini merupakan alur yang sebenarnya umum terdapat dalam dalam karya sastra gitu ya. Jadi alur ini diawali dengan pengenalan keadaan dan peristiwa yang dialami tokoh gitu ya dalam sebuah cerita. Nah, kisah awal drama pada suatu hari ini kan seperti yang sudah tadi diceritakan bahwa ini diawali dengan kisah kakek nenek yang sedang memandang ya, bernostalgia dari mulai mereka itu kayak sepasang kekasih baru yang sedang dimabuk cinta atau pengantin baru yang dimabuk cinta gitu ya, yang berlatar di sofa ruang tamu rumahnya begitu. Yang selanjutnya adalah tahap konflik. Nah, konflik ini yaitu berisi tentang masalah yang muncul pada drama tersebut. Nah, dalam tahap ini diceritakan ketika adanya pertentangan antara kakek dan nenek, yang pada akhirnya nenek ini nantinya meminta cerai kepada kakek. Itu hadirnya Nona Wenas yang tidak lain dan tidak bukan adalah mantan kekasih dari sang kakek. Jadi si nenek ini beranggapan bahwa ya si kakek ini tuh masih tidak bisa melupakan Nyonya Wenas yang merupakan mantannya gitu, karena dia masih ingat minuman kesukaannya, dia masih menyimpan pemberiannya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya dibilang belum melupakan gitu udah 50 tahun ya otomatis ya udah lupa, tapi entahlah gitu ya, diceritanya seperti itu. Jadi awal mula muncul konfliknya ya kedatangan Nyonya Wenas. Nah, selain itu juga nanti akan ada anaknya yang datang, dan permasalahannya juga sebenarnya hampir sama, itu tentang mantan kekasih. Sepertinya memang orang ketiga ini lumayan sering dijadikan sebagai pemicu sepasang kekasih putus misalnya atau cerai gitu ya. Jadi memang konfliknya juga sering ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu untuk tahap konflik. Saya Nabila Putri dengan NIM 81 akan melanjutkan jawaban dari Rika Novitasari. Nah, tahapan alur selanjutnya ini ada komplikasi.
Menurut Sujiman, komplikasi ini merupakan perkembangan dari gejala awal pertingkaian menuju ke klimaks. Nah, pada alur ini situasi menjadi sangat rumit, sangat panas, dan sangat menegangkan. Perkembangan awal tingkaian menuju ke klimaks ini ditandai dari nenek yang cemburu terhadap tingkah laku kakek kepada Nyonya Wenas. Setelah Nyonya Wenas pulang dari rumahnya itu, nenek mencurigai karena kakek menyuruh pesuruhnya itu menyiapkan minuman kesukaan dari Nyonya Wenas. Tahapan alur selanjutnya itu ada klimaks. Nah, menurut Sujiman, klimaks ini merupakan puncak kehebatan dari suatu permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita. Nah, situasi klimaks ini dalam drama pada suatu hari terjadi ketika anak-anak kakek dan nenek Novia dan Nita datang ke rumah nenek dan kakek untuk mengutarakan permasalahan yang dialami oleh Novia terhadap suaminya. Nah, Novia ini merupakan anak kedua dari kakek dan nenek. Ia menceritakan keluh kesahnya terhadap suaminya bahwa ia ingin meminta cerai kepada suaminya, yaitu Vita. Nah, pada saat Novia ingin meminta cerai kepada suaminya ini, masalah pada drama suatu hari ini semakin memuncak. Nah, disinilah tahap klimaks dimulai. Nah, tahapan selanjutnya ini ada tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini merupakan tahap terakhir dari alur. Dalam tahap ini, permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Tahap penyelesaian dalam drama pada suatu hari ini terjadi ketika Novia berkata dia akan meminta cerai kepada Vita. Vita itu adalah suaminya dari Novia. Nah, saat itu pula nenek tersadar bahwa bercerai bukanlah hal yang baik. Struktur pada naskah drama pada suatu hari ini setelah dijelaskan ada tema, ada alur, nah lalu ada tokoh dan penokohan. Nah, watak seorang tokoh itu biasanya menjadi penggerak pada sebuah cerita. Tokoh cerita memiliki fungsi yang sangat penting dalam hubungan dengan pengungkapan sebuah pikiran pengarang. Tokoh-tokoh yang terdapat pada drama pada suatu hari ini, yang pertama ada tokoh nenek. Nah, penokohan tokoh nenek ini memiliki sifat cemburu, bijaksana, dan juga penyayang terhadap anak-anaknya, yang dapat dibuktikan dalam dialog nenek yang berkata, "Novia sayang, tidak satupun kebaikan yang terselip dalam niatmu untuk bercerai dari suamimu. Lagi, tidakkah kau dapat membayangkan kembali kebaikan-kebaikan suamimu seperti katamu dulu, ketika kau mendesak ibu agar menerima lamaran?" Nah, ketika Novia akan berbicara, lalu ibu langsung menyanggah lagi dengan tidak perlu kau bicara apa-apa. Tokoh selanjutnya ada tokoh kakek. Nah, penokohan kakek dalam cerita ini memiliki sifat bijak, penyayang, tapi kakek juga memiliki sifat yang tidak jujur. Nah, terlihat ketika Nyonya Wenas datang berkunjung dan terdapat beberapa rahasia yang masih tersimpan oleh kakek. Dikatakan tidak jujur karena kakek tidak terbuka terhadap nenek, tidak menceritakan tentang Nyonya Wenas terhadap nenek, sehingga nenek mempunyai curiga terhadap kakek, yang ketika Nyonya Wenas datang ke rumahnya itu, si kakek menyuruh pesuruh untuk membuat minuman kesukaan Nyonya Wenas. Nah, bijaknya ini dibuktikan pada dialog kakek yang berkata, "Ayah dan ibumu berumah tangga selama setengah abad, tanpa sedikit pun membiarkan setan talak berteluk dalam kamar tidurnya, bahkan tidak dalam dapurnya." Nah, lalu tokoh yang selanjutnya itu ada Novia. Novia ini merupakan anak kedua dari kakek dan nenek. Nah, penokohan tokoh Novia ini sifatnya tidak jauh berbeda dengan nenek atau ibunya. Novia ini memiliki sifat yang pencemburu juga.
yang dibuktikan dengan dialog. Saya yakin dia hanya pura-pura sakit. Ibu, saya cemburu. Tapi Nita, kau sendiri bisa menimbang bagaimana sakitnya perasaan saya melihat tingkah Vita terhadap pasiennya yang pura-pura sakit itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa Novia itu memiliki sifat yang cemburu terhadap suaminya Vita. Saya Rida Ningtyas Wahyu Amanda dengan NIM 96 menjawab pertanyaan struktur naskah drama pada suatu hari karya Arifin yang sebelumnya sudah dijawab oleh Nabila dan saya lanjutkan, yaitu tokoh dan penokohan, yaitu tokoh Nita. Tokoh Nita adalah anak dari kakek dan nenek yang memiliki sifat lebih dewasa dari Novia. Selain itu memiliki sifat sabar, penasehat, serta bisa menghadapi masalah dengan tabah. Dengan dibuktikan di dialog pada suatu hari karya Arifin, yaitu betul-betul kau diliputi kemarahan saja, coba kau bisa berpikir dengan tenang. Sebegitu banyak kata yang kau ucapkan tapi tidak menjelaskan kenapa kamu ingin bercerai dengan suamimu. Kalau kau mau jujur, kau hanya digerakkan oleh prasangka kamu sendiri saja. Selanjutnya yaitu tokoh pesuruh atau pembantu. Nah, tokoh pesuruh ini memiliki sifat yang jujur dan amanah. Nah, sifat jujur ini dapat dibuktikan ketika si pesuruh itu sering membohongi istrinya. Memang istrinya pun juga sering membohongi si pesuruh itu. Nah, pada saat itu pesuruh, nenek dan kakek sedang berdialog. Nah, pada saat itu si pesuruh berkata jujur kepada nenek dengan berkata seperti ini. Terus terang, sudah 2 kali nyonya, tapi tidak selalu, kadangkala, tetapi tidak pernah dari 3 kali sehari. Jadi si pesuruh ini membohongi kepada istrinya itu tidak lebih dari 3 kali sehari, tetapi memang dia jujur karena untuk membohongi istrinya. Lanjut menjawab soal nomor 4, yaitu analisis tekstur naskah drama pada suatu hari karya Arifin. Nah, terdiri dari dialog, spektakel, dan mood. Nah, dialog ini berfungsi sebagai wadah bagi pengarang untuk menyampaikan informasi-informasi, menjelaskan fakta-fakta atau ide-ide utama. Nah, contoh dialog pada suatu hari karya Arifin yaitu pesuruh. Ada tamu nyonya, dan nenek pun menjawab. Siapa? Pesuruh pun menjawab lagi. Nyonya Wenas nyonya. Dan nenek pun menjawab. Si janda itu. Gitu kan. Lalu si nenek pun ke depan untuk menemui Nyonya Wenas. Spektakel disebut juga aspek-aspek visual sebuah lakon, terutama action fisik para tokoh di atas panggung. Nah, spektakel ini juga mengacu kepada pembabakan, tata rias, tata lampu, tata kostum. Nah, tadi sudah dicontohkan dialog, yaitu ketika pesuruh memberitahu kepada nenek bahwa Nyonya Wenas datang untuk berkunjung. Action fisiknya ini ketika nenek melirik curiga kenapa Nyonya Wenas mengunjunginya. Lalu tata kostum yang dipakai nenek dan kakek itu seperti kakek dan nenek pada usia 70 tahunan dan si pesuruh membawa serbet. Nah, tata riasnya ini dipakai dengan make up usia 70 tahunan, yaitu nenek dan kakek juga. Dengan menambahkan rambut uban yang berwarna putih. Lalu tata lampu. Nah, tata lampu ini berpusat pada pesuruh, yaitu ketika pesuruh memberitahu kepada nenek bahwa Nyonya Wenas datang. Mood. Terciptanya mood melibatkan banyak unsur-unsur yang ada di dalam drama. Nah, mood ini terbangun apabila berhubungan dengan unsur-unsur yang lainnya, seperti spektakel, dialog, dan irama dalam drama.
Nah, contohnya seperti ini nenek, ini kakek. Nah, kakek dan nenek ini saling memandang, saling tersenyum. Nah, mereka berdua menuju ke sofa, lalu duduk berhadapan, saling tersenyum kembali, saling memandang. Nah, nenek dan kakek ini bisa dilihat mereka seperti sepasang yang sedang bernostalgia, seperti sepasang pengantin baru. Selanjutnya ada konsep artistik. Konsep ini pentas, teknik pementasan dan komposisi. Dalam pementasan drama ini menggunakan bentuk pentas satu arah, yaitu antara penunjukan pementasan drama dengan para penonton saling berlawanan arah, pemain terhadap penonton, dan penonton melihat pemain. Selanjutnya ada kostum. Dalam adegan ini tokoh kakek menggunakan kostum baju kaos berkerah dipadukan dengan menggunakan celana bahan panjang serta memakai ikat pinggang lalu memakai sandal dalam rumah. Sedangkan kostum nenek dengan menggunakan kerudung, baju dengan kardigan panjang, rok bahan, memakai syal yang dikalungkan di leher serta memakai sandal rumah pula. Ada tata rias. Tata rias dalam naskah ini untuk tata rias tokoh kakek dan nenek dirias dengan karakter tua. Dibuat dengan cekukan wajah depan serta dibuat dengan keriput-keriput untuk terlihat tua dan rambut yang diputih-putihkan menyerupai uban. Selanjutnya ada pencahayaan. Penataan lampu bertujuan untuk menyinari bagian-bagian tertentu pentas, properti, ataupun pemain untuk menimbulkan efek laku dramatis atau efek suasana tertentu serta penerangan juga bertujuan untuk menimbulkan efek dramatik, estetik, dan artistik. Pencahayaan pada adegan ini berpusat pada kakek dan nenek yang sedang duduk berdua di ruang tamu dengan cahaya redup. Terakhir ada tata suara dan ilustrasi musik. Tata suara dan ilustrasi musik pengiringan adegan ini adalah musik romantis, karena dalam adegan tersebut digambarkan dengan suasana bernostalgia. Dapat diiringi dengan peralatan musik modern seperti diiringi alunan suara keyboard. Sekian pemaparan jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.